Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Mial Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Imperfecto. Jadi pada kesempatan ini, pada episode 67 ini, kita masih meneruskan atau menyambung pembahasan kita tentang imperfecto yang pembahasannya sudah kita mulai pada episode sebelumnya, yaitu episode 66 ya. Jadi bagi yang mau mengikuti video yang episode sekarang ini, kami sarankan untuk juga mengikuti video sebelumnya, karena di situ adalah pertama-tama kita membahas soal imperfecto, supaya pada kesempatan ini kita bisa mengikuti dan memahami dengan lebih baik apa yang kita bahas untuk saat ini ya. Oke, imperfecto. Nah, ini pada episode sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara membentuk suatu kata kerja ke dalam bentuk imperfecto atau bentuk lampau imperfecto ini ya. Untuk yang kata kerja yang berakhiran AR, maka ini akhiran penggantinya, yaitu aba, abasaba, abamos, abasaban. Akhiran pengganti ini akan menggantikan akhiran AR dari kata kerja yang berakhiran AR. Dan untuk yang kata kerja berakhiran ER dan IR, maka ending atau akhiran penggantinya adalah yang ini, yaitu ya, ias, ya, yamos, ias, ian. Jadi semua ini berlaku untuk masing-masing pokok kalimat yang kita pakai pada saat kita membuat kalimat itu ya. Ini pokok kalimat yang ada ya. Ini pengulangan sedikit saja. Nah, kita akan beri contoh-contoh. Waktu itu baru satu contoh, kita akan beri lebih banyak lagi contoh penggunaan imperfecto ini. Nah, kami ingatkan lagi bahwa imperfecto ini digunakan untuk pertama mengatakan kebiasaan di waktu yang lampau ya. Contohnya waktu itu ketika ada contoh, ketika saya kecil dulu, saya bermain bola sekali seminggu. Nah, ini kan sekali seminggu, berarti ini kebiasaan untuk main bola sekali seminggu. Jadi setiap sekali seminggu bermain bola. Jadi itu adalah suatu kebiasaan. Atau ini untuk mengatakan suatu pekerjaan yang berulang-ulang di waktu yang lampau. Ketika mengatakan sekali seminggu main bola, berarti itu juga kerjaannya berulang-ulang. Main bolanya itu seminggu sekali, minggu depan ya main lagi, minggu kemarinnya main, jadi itu berulang-ulang. Ya, contohnya lagi misalnya gini. Misalnya ketika saya, mudah-mudahan bisa dilihat ya, ketika saya kuliah ya, kuliah di Jogja ya, ini maksudnya Yogyakarta kan, kita tahu ya. Ketika saya kuliah di Jogja, misalnya, ya, hampir katanya setiap bulan, oke, saya mengunjungi apa yang dikunjungi, mengunjungi misalnya aja itu kan dekat ini ya, Borobudur ya. Borobudur itu adalah mengunjungi Borobudur, boleh Borobudur atau apa itu, Templo Candi Borobudur.
kalimat yang seperti ini dengan memahami tentang imperfecto, kita akan bisa membuatnya. Ini kan ketika saya kuliah di Jogja dulu, kan berarti bentuk lampau ya. Imperfecto adalah bentuk lampau, salah satu bentuk lampau. Nah, ini hampir setiap bulan saya mengunjungi Candi Borobudur, hampir setiap bulan. Jadi setiap bulan. Nah, jadi itu pekerjaan mengunjungi Borobudur kan berulang-ulang atau menjadi kebiasaan yang mengatakan ini. Nah, itulah gunanya kita mengetahui imperfecto ini, karena ini akan diungkapkan dengan bentuk imperfecto. Jadi gimana terjemahan dalam bahasa Spanyolnya? Ketika saya kuliah di Jogja. Nah, ini diungkapkan dengan imperfecto, karena dulu ya waktu saya kuliah di Jogja itu ya. Jadi ketika saya sedang kuliah di Jogja itu, saya hampir setiap bulan mengunjungi Candi Borobudur. Jadi ketika atau waktu gitu ya. Cuando yo kuliah itu bisa dengan estudiar kan? Estudiar. Sorry. Cuando yo estudiar, tapi estudiarnya oke, supaya ini cuando lebih kecil Pak. Yo belajar tuh estudiar. Estudiar untuk yo bentuk imperfecto adalah dengan akhiran aba itu penggantinya. Cuando yo estudiaba. Estudiaba. Ya, dimengerti ya. Cuando yo estudiaba. Ketika saya kuliah itu bisa dikatakan dengan estudiar. Cuando yo estudiaba. Di mana itu? En Jogja. Jogja ini maksudnya Yogyakarta, apa? Cuando yo estudiaba en Jogja. Kenapa itu? Hampir setiap hari. Mengatakan hampir setiap hari, hampir itu kasih, almost every day. Gitu. Kasih ya, kasih setiap hari itu apa? Todos los días. Bukan todos los días. Bukan setiap bulan, bukan setiap hari, setiap bulan ya. Casi todos los meses. Ya, casi todos los meses. Ini kalian gitu ya. Casi todos los meses. Casi todos los meses itu hampir setiap bulan. Kalau hampir setiap hari kan casi todos los días. Hampir setiap tahun casi todos los años. Begitu caranya. Casi todos los días ngapain? Saya mengunjungi. Ini saya kurung. Maksudnya boleh dihilangkan, boleh tidak. Ingat setiap pokok kalimat yo itu sebenarnya bisa dihilangkan. Mengunjungi itu apa? Kita mengunjungi itu visitar. Kata dasarnya itu mengunjungi visitar, seperti visit. Nah, bentuk visitar untuk yo kan dalam bentuk imperfecto ya, lihat ini akhiran penggantinya aba. Jadi AR-nya diganti aba menjadi AR-nya diganti aba menjadi S visitaba. Casi todos los meses yo visitaba. Apa katanya? Candi Borobudur. Candi itu templo, ya, el templo. Jadi visitaba el templo. Templo itu adalah candi, temple ya. Templo de gitu ya, of atau from, of itu ya, Borobudur. Borobudur. Semoga mudah-mudahan bisa masing-masing bisa dibaca yang bawah ini ya. Ini cuando yo estudiaba en Jogja, ya, ketika saya kuliah di Jogja itu, casi todos los meses, hampir setiap bulan, yo visitaba, saya mengunjungi
El Templo de Borobudur, Candi Borobudur. Ini semua ini, jadi kalimat yang ini kita ungkapkan dengan bentuk imperfecto. Karena ini kesannya punya habit atau kebiasaan di waktu yang lampau, yaitu mengunjungi Candi Borobudur, kebiasaannya itu, dan hampir setiap bulan, berarti berulang-ulang di waktu yang lampau itu. Sebulan ini mengunjungi, nanti bulan depan mengunjungi, jadi ini kesannya berulang-ulang. Itulah gunanya imperfecto. Ya, ini satu contoh lagi mengenai kalimat dalam bentuk imperfecto. Ingat, kita punya bentuk lampau, imperfecto, dan preterito. Preterito sudah kita bahas sebelumnya. Ya, ini satu contoh. Oke. Nah, akan saya hapus nanti lagi di dalam videonya, karena kita cari contoh yang lain. Alright. Yang lainnya. Alright. Nah, salah satu guna imperfecto itu juga adalah untuk mengatakan atau mengungkapkan bahwa suatu action atau suatu kegiatan sedang berlangsung, kemudian terpotong oleh kegiatan atau action yang lain di waktu yang lampau itu, ya. Jadi suatu kegiatan atau action atau pekerjaan yang sedang berlangsung di waktu yang lampau, kemudian terjedah atau terpotong dengan kejadian atau kegiatan atau pekerjaan yang lain di waktu yang lampau yang sama itu. Nah, itu kondisi kalimat seperti itu akan kita ungkapkan dengan imperfecto dan preterito. Ya, action atau kegiatan yang sedang berlangsungnya kita ungkapkan dengan imperfecto, sedangkan kejadian lain yang memotong proses kejadian yang sedang berlangsung itu akan kita ungkapkan dalam bentuk preterito. Maka itu perlunya kita mempelajari preterito, dan itu sudah kita pelajari. Contohnya gini, tadi malam, ya, ini, ya. Tadi malam, ya, ketika, last night, when, gitu ya, ketika, ini ketika, ya, maka baca nggak ketikanya itu? Tadi malam ketika saya makan malam, yang malam jadi makan malam. Makan malam bersama atau dengan, makan malam bolehlah dengan, gitu ya, makan malamnya dengan siapa, ya, makan malam dengan dengan keluarga saya, keluarga saya. Mengapa? Ternyata Pedro menelpon saya. Pedro itu menelpon saya. Jadi Pedro itu menelponnya ketika saya sedang makan malam bersama keluarga saya. Pedro menelpon saya. Maaf ya, tulisan Pak Mi tidak bagus. Tadi malam, yang kita terjemahkannya, ketika saya makan malam dengan keluarga saya, Pedro menelpon saya. Tadi malam kita sudah tahu untuk kata tadi malamnya itu anoche, anoche, ya. Anoche itu tadi malam, last night. Kalau nanti malam, esta noche. Ya, ini mah anoche tadi malam, jadi lampau. Anoche, ketika, cuando katanya, cuando saya,
lagi-lagi iyo ini boleh dihilangkan ya kalau konteksnya kan sudah jelas. Anoche cuando yo makan malam. Nah, kata makan malam apa? Makan malam itu ini cenar. Cenar ya. Atau makan malam atau to have dinner itu cenar. Cenar dalam bentuk imperfecto untuk pokok kalimat saya kan yo itu kan saya makan malam, saya makan malam. Jadi senarnya gimana? AR-nya diubah dengan aba, jadi senaba kan ya. Jadi senar menjadi senaba kan, ke aba ini aba, senaba. Jadi anoche cuando yo senaba ya, makan malam tuh senar, bentuk imperfectonya untuk yo adalah senaba. Anoche cuando yo cenaba dengan keluarga saya. Dengan itu apa? Con ya. Mai itu mi keluarga apa? Familia atau family. Familia. Apa yang terjadi? Pedro menelpon saya. Pedro ya tetap Pedro. Kata Pedro menelpon saya, ingat ya, Pedro menelpon saya. Susunannya dalam bahasa Spanyol seolah Pedro saya menelpon gitu ya. Kan waktu itu sudah belajar. Jadi Pedro saya sebagai objek menelpon. Kata apa menelpon? Kita nanti pakaikan menelpon itu llamar. Llamar itu memanggil, llamar, por telefono. Boleh juga kata telefoniar, tapi kita pakai llamar por telefono. Jadi llamarnya bentuk lampau. Ya, ini diungkapkan dengan preterito yang tadi itu ya. Jadi Pedro llamarnya menjadi llamo. Ingat ya, kata kerja berakhiran AR dalam bentuk preterito yang sudah kita pelajari. Llamar. Llame, llamaste, llamó. Itu llamó ya untuk orang ketika tunggal. Jadi llamó. Pedro me llamó por teléfono. Por teléfono. Teléfono. Nah ini hasilnya. Ya. Anoche, cuando yo cenaba con mi familia, Pedro me llamó por teléfono. Tadi malam, ketika saya makan malam dengan keluarga saya, Pedro menelpon saya. Anoche, cuando yo cenaba con mi familia, Pedro me llamó por teléfono. Nah ini contoh-contoh di mana kita menggunakan bentuk imperfecto atau bentuk lampau untuk mengungkapkan kalimat-kalimat dalam bentuk lampau dengan situasi tertentu. Misalnya ini merupakan contoh ini adalah suatu kegiatan sedang berlangsung kemudian dipotong atau terpotong dengan kegiatan lain di waktu yang lampau itu. Ini caranya. Kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau diungkapkan dengan imperfecto, sedangkan kegiatan lain yang memotong kegiatan itu yang sedang berlangsung itu diungkapkan dengan bentuk preterito. Jadi kita sudah belajar imperfecto dan preterito. Nah, untuk masalah imperfecto ini cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami. Seperti biasanya kalau dianggap bermanfaat, tolong di like, dan terutama bagi yang belum subscribe dan ingin mengikuti program Pak Mi, yaitu belajar bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pak Mi itu, tolong juga di subscribe ya. Pak Mi jelaskan selalu bahwa subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu ya. Akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih. Dan sampai nanti, gracias
y hasta luego.